Ngomong-ngomong nih nggak ada akuarium di sini. Halo Sobat Upgrade. Kemarin-kemarin kan bintang tamu di episode Gosip ini ada Mbak Kusma Yazid, atlet woman elite pro ya. Terus ada juga yang punya Good Ride Bike, salah satu ownernya. Ada juga desainer, product manajernya Polygon. Maksudnya yang punya kapasitas di bidangnya lah kalau ngomongin sepeda. Nah kali ini ya bintang tamu. Nggak, nih beliau ini salah satu orang yang paling lama saya kenal di komunitas sepeda Serpong ya. Jadi bisa dibilang co-founder lah. Dari zaman kita berlima ya. Ini kayaknya Yudi nih nomor 4. Jadi pertama nih justru omnya dia nih, berdua nih. Omnya udah pensiun. Terus gue ketemu Dodo, Ferdian, ya lu habis itu. Iya, habis itu baru datang banyak kawan-kawan lagi ya. Iya, benar. Okay. Jadi Yudi ini zaman saya masih goes pakai Trail Vanquish. Dulu pakai apa, Pak? Pakai elemen format kalau nggak salah. Iya, elemen format. Elemen format. Hilang ya? Hilang. Kita sama-sama hilang. Waktu dulu gara-gara forknya Epicson ya. Epicson. Jadi dulu kayak ada gosip ini kalau lu pakai fork Epicson kemungkinan hilang tuh ada gitu. Iya, jadi untuk yang newbie nih, yang baru-baru nih, pokoknya jangan pakai fork Epicson. Itu mengandung umpan itu, umpan bagi maling untuk datang. Makanya hati-hati. Gua korbannya nih berdua nih. Iya, pokoknya ya itu dah. Terus kedua akhirnya gua ganti Siskiyou 6. Lu juga gue ganti elemen lagi, Pak. Nah itu. Ini gue yang sampai sekarang kayak nggak habis pikir gitu. Jadi dia hilang sepeda elemen, terus beli elemen lagi dan itu harganya tuh 7 juta. Maksud gue gini, lu dengan budget 7 juta, terus lu belinya elemen itu gimana sih logiknya waktu itu tuh? Jadi waktu itu gimana ya? Gue beli yang elemen yang pertama aja deh, dulu deh. Ya. Jadi gue beli elemen pertama itu tadinya kan cuman buat ya gue komplek aja, ya kan. Jadi istilahnya buat ya udahlah buat muter-muter komplek. Terus gue juga diajakin om gue tuh ngikut komunitas. Sebenarnya gue nggak mau. Gue bilang gue nggak mau ikut komunitas. Gue bilang kayak gitu. Sampai gue dijebak sama dia. Yang akhirnya ketemu lu kan waktu itu. Tapi akhirnya seru juga. Nah, ketika sepeda gue hilang, ya gue pikir, ini gue belum puas nih sama elemen, gue bilang. Dan sebenarnya sih waktu itu gue mau beli Polygon Siskiyou yang biru, yang Tosca ini. Iya, yang Tosca ini waktu itu. Cuma waktu itu nggak ada, gue udah mulai ngerti sepeda berkat lu juga kan. Ada size 26, 27 kayak gitu-gitu. Tapi sayangnya waktu itu nggak ada size L ya. Jadi waktu itu adanya elemen yang secara size itu cukup. Dan waktu itu pas lagi gue bareng sama istri gue. Istri gue tuh udah oke, jadi gue nggak mau nggak mau menyanyiakan ya kan waktu itu langsung yaudah kalau mau beli biar kamu gak bete. Langsung sikat sama gue. Udah ISO ya, ISO. Jadi ada SN-nya, ada ISO tuh kayak udah paling tinggi. Jadi gue ngeri waktu itu, gue agak ngeri juga, istri gue berubah pikiran ya kan. Jadi waktu itu ketika adanya elemen bisa langsung sikat itu sebenarnya Pak. Nih ngomong-ngomong soal tadi kan lu bilang soal komunitas nggak mau nih. Dan sekarang kan kayak komunitas sepeda Serpong yang kita buat ini udah hampir mau 4 tahun nih. Iya betul. Tapi sebenarnya penting nggak sih buat seorang goeser untuk gabung komunitas gitu? Nah, ya awalnya sih ini sih pribadi gue ya. Jadi awalnya sih gue malas ikut-ikut komunitas kayak gitu. Kenapa? Karena gue males ada kan biasanya kalau komunitas ada dramanya tuh. Pemilihan inilah pemilihan, makanya gue keluar dari komunitas Clearchat Indonesia. Apa? Komunitas Clearchat Indonesia. lu pasti pada ikut kan lu? Ya dah. Jadi akhirnya gue waktu itu juga pikir perlu nggak sih komunitas? Nggak perlu lah, orang gue mau ini. Tapi by the time ya, terus gue ketemu sama teman-teman dan ternyata komunitas itu penting juga. Kenapa? Karena waktu itu gue bener-bener nggak tahu. Akhirnya gue dapat banyak masukan gitu kan. Ya entah itu dari sisi
upgrade sepeda, dari sisi penggunaan sepeda, dari sisi ya banyak lah. Akhirnya gue nyaman juga gitu. Dan kebetulan sih KSS ini kan juga kan maksudnya ya udahlah, nggak yang ada ketua apa segala macem ya. Kita cuman kumpul ya kan. Ya udah, ayo kalau mau goes bareng ayo, enggak juga udah. Dan gue nyaman juga sih seperti itu. Oke. Jadi gitu. lu ngerasa dapat inilah paling nggak dari ilmu soal sepeda juga. Iya banget. Kan waktu itu kan awal-awal gua masukin, gua kayaknya ikut goes kan bareng ya, dan gua sempat ya ilah trek cemen aja gua jatuh gitu kan. Dan akhirnya gua wah bener nih harus upgrade, dan gua banyak nanya kan di situ. Om gimana om, kalau ban 26 bisa nggak dipasangin 27? Bisa nggak ban 27 dipasangin ban 29 kayak gitu-gitu kan. Gua nanya cupu banget gua anjing. Tapi emang ini sih kita di komunitas ini benar-benar belajar dari nol sih bisa dibilang ya. Iya benar. Dari awalnya cuman belusukan doang sampai mulai ke trek-trek yang ya bisa dibilang cukup ekstrim lah bagi kita sih. Iya. Kayak Gunung Pinang segala macem. Kan itu menurut saya sih kayak udah suatu progres lah ya. Luar biasa. Ya. Dari zaman ya gitu deh. Ngeliat trek Jabon tuh kayak udah happy banget sampai apa sih? Masuk ke trek yang awal pertama kali graffiti sih kita, kalau kita berdua Cideng ya. Cideng iya, Cideng. Yang ada kasus di situ. Yang pasti lihat tuh. Lu gimana sih maksudnya lu nabrak itu kan? Gua kayaknya nyangkut deh. Jadi pas waktu itu abis kayak ada tabletop. Iya kayak tabletop kayak gitu, tabletop terus landingnya itu jadi agak ke kanan gitu. Jadi landing terus gue nyangkut stang gua. Jadi gua kebanting. Nah di situ jarak gua sama lu kan nggak ya namanya lagi begitu, gue mau ngerem juga karena pakai MT 200 kan nggak bisa. Ya udah deh terjadi muter balik. Dan untungnya di belakang tuh Fikar nggak ikut-ikutan. Iya, Fikar slow speed itu dulu. Fikar tuh kalau nyetir mobil doang deh ngebut, tapi kalau naik sepeda dia. Aduh, itu mulai dari situ tuh, mulai kerasa kalau, wih iya deh, kayaknya sepeda emang sangat apa sih? Jadi bukan soal sepedaannya, tapi udah mulai ke sepedanya ngerasa kalau ternyata tuh komponen sepeda dan sepedanya sendiri tuh penting banget kan? Iya betul di situ. Waktu itu lu pakai apa? 573. Patrol ya? Iya patrol 573 waktu itu. Jadi, nah itu juga ngomongin itu tuh Gang yang dari kena elemen, terus kemudian patrol 573 sampai patrol 6 ya sekarang gue pakai ya. Dulu gue inget banget tuh om gue bilang, lu kenapa sih, lu kenapa nggak sekalian beli full sus aja sih kan kayak gitu kan? Iya. Jadi waktu itu gue cuman bilang, orang sekarang aja komunitas mainnya masih di trek-trek yang biasa, ngapain gue beli full sus? Yang ada gue melehoy ntar sendiri gara-gara full susnya itu kan. Cuman akhirnya seiring berjalannya waktu kan kita udah banyak jalan gitu kan kemana-mana, dan ternyata spek sepeda itu juga perlu di-upgrade juga sesuai dengan treknya itu sendiri. Karena gue ngerasain betul dari elemen gallium ya dulu, elemen gallium terus kemudian ke 573, gue sempat nyesel tuh Gang. Nyesel kenapa? Nyesel kenapa nggak dari dulu gue beli sepeda full sus, ya kan? Habis itu dari 573, ya kan, gue pindah ke 671. Wah gila, itu gue lebih nyesel lagi. Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya itu juga sih, makanya itu gara-gara apa ya? Gara-gara komunitas juga kan. Waktu itu lu juga udah mulai yang udah ayo kita mainnya juga kita udah mulai yang ajut-ajutan ya gitu-gitu kan. Ya tapi seru juga sih, itu gunanya komunitas sebenarnya. Tapi emang dari Cideng itu bener-bener kalau buat gue sendiri tuh kayak ngebuka pikiran gue sih. Awalnya kan gue pikir, terutama ketika ngeliat Cideng tuh pas dari video YouTube orang kan. Kalau misalnya dari videonya Om Kresna Cakra itu gue liat, ini gue pakai Siskiyou Tosca tuh kayaknya bisa, treknya cuma gitu doang. Tapi begitu sampai tempatnya, wah itu something else sih, beda banget ya. Dari mulai start yang podium itu langsung freak out gitu, anjir gila, bener-bener yang apa? Kebut banget yang Toto, bener-bener pas di bawah kita, waduh, yang itu belum sampai road gap itu udah shock gitu, kayak anjir ternyata begini banget ya. Dan untungnya waktu itu kan kalau gue udah ganti si ini kan Dartmoor Primal. Iya Primal. Dan itu dengan travel 140 hardcore hardtail pun masih ngerasa kayak gila ternyata kayak begini ya trek graffiti yang kenceng gitu kan. Itu sampai bawah
dengkul gue lemes gitu. Kayak nahan getaran, goncangan gitu kan. Dan baru di situ mikir, oh iya ya. Dulu kan gue pede banget bilang kalau hardtail itu cukup lah. Tapi ternyata makin sini ngerasa, oh iya ternyata kalau pakai full sus tuh kelebihannya ini, kalau pakai hardtail tuh baru kerasa pas di track itu sih. Dan apalagi makin sekarang ya, walaupun sekarang masih punya sepeda hardtail dan tergantung kondisinya kita mau kemana kan. Iya betul. Dan ngerasa kalau ternyata, oh ya bedanya kayak gitu. Walaupun even kayak dari segi speknya full sus itu kayak ada macam-macam gitu. Full sus yang trail, terus kalau full sus yang udah enduro tuh rasanya tuh bener-bener beda gitu. Nih, kita kan juga udah banyak melalui proses upgrade ya. Ya tau lah mulai dari sepedanya pun udah banyak proses upgrade. Kalau lu ngeliat tuh upgrade tuh karena emang lu butuh atau emang lu punya suatu tujuan sih? Karena gue butuh. Jadi gue upgrade dimulai dari yang gue sepeda pertama itu elemen format kan speknya ya inilah. Ya waktu itu gue awalnya butuh karena wah ternyata gila nih sepeda ini kan bannya kan licin ya. Iya. Gitu kan, gue jatuh kan sama lu itu di Jabon itu. Cukup banget ya. Yang turunan gitu aja gue dituntutin aja. Kalau inget ke situ gue ngeliat. Tapi ini gini, gue butuh. Jadi gue butuh spek waktu itu. Emang gue rada bandel juga awalnya. Sebenarnya gue dibilangin sama bini gue kan dia bilang kenapa sih nggak lebih mahalan aja sepedanya? Ya gue bilang orang buat santai kan, gue bilang. Tapi bagus juga bini lu. Iya, awalnya gitu. Cuma sekarang gue udah over. Jadi waktu itu akhirnya gue banyak nge-upgrade karena kebutuhan. Waktu itu grup setnya gue dari yang turni gitu kan, pakai Alivio, terus kayak gitu-gitu deh sampai akhirnya hilang. Dan gue pun sama. Ketika kenapa? Ya kan ibarat kata dari gue sepeda XC ke sepeda trail kan karena itu kan upgrade juga kan. Nah itu emang karena kebutuhan juga. Nah yang ketiga nih, yang pas gue 671 nih, gue sebenarnya ngelihat ya upgrade itu pas udah di titik ini gue sekarang udah mulai yang udah ngemikir kayaknya nggak perlu amat deh gitu karena gue udah mulai dari ban dulu deh, ya udah gue sesuaiin dengan speknya kan udah sesuai spek. Terus yang lainnya juga kayak group set apa segala macem ya gue masih pakai 1x11 karena gue pikir kayaknya gue nggak perlu yang 1x12 deh karena 1x11 aja gue aja suka ngedorong kan kayak gitu. 1x12 juga sama aja nggak ngaruh-ngaruh juga gue yakin. Terus yang ketiga ya paling sisanya gue ngedowngrade ya. Biar tambah cuan. Misalnya kayak Patrol tuh kan Magura tuh gue jual, gue ganti sama Ji. Lumayan coy. Ya kan bilang kita ke bini nih dapat duit dari sepeda. Sepedanya ada penghasilan dari situ ya. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Ya karena gue pikir ada beberapa spek yang gue pikir ini spek atlet lah. Jadi gue pikir mending gue pakai yang ini aja yang biasa-biasa aja kan kayak gitu. Itu aja sih. Nggak, soalnya banyak juga nanya ke gue sih kayak dia nih orang baru beli sepeda tapi udah nanya apa yang mesti di-upgrade. Padahal menurut gue kan upgrade itu kalau mengacu lagi ke kebutuhan. Iya. Kebutuhan dia sama kebutuhan gue kan beda. Iya benar. Contoh misalnya kayak katakan dia beli Siskiyou D5 deh. Dia bilang nih apa aja deh yang perlu di-upgrade. Kalau gue ngelihat, kalau gue pribadi karena kita lihat nih sepeda bakal mau dibawa kemana sih kan. Terus kedua, yang paling inti dan emang masih belum ada di situ dropper kan. Jadi gue kalau nge-upgrade sepeda gue lihat dari spek yang dia ini belum punya nih apa nih. Contoh kalau misalnya nih nggak ada droppernya, menurut gue dropper tuh wajib banget sih. Dan emang itu bisa dibilang upgrade kan karena lu dari nggak ada jadi ada. Tapi kalau misalnya partnya udah ada, itu balik lagi ke lu kayak lu ngelihat di mana yang lu ngerasa itu tuh kurang dan perlu ditingkatin dan itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing kan. Iya betul. Jadi jangan yang mentang-mentang ya itu kembali lagi sih tujuannya ya. Karena lagi musimnya main sepeda harus upgrade ya nggak juga. Sebenarnya tergantung dari kebutuhan lu itu sendiri. Kalau ternyata emang D5 cuma dipakai CFD, menurut gue mesti di downgrade sepedanya. Jangan D5. Pakai Premier aja ya. Premier aja udah cukup. Atau malah ya gitu deh. Ngomong-ngomong nih nggak ada akuarium di sini. Oke, sobat upgrade. Ini ada kopi dari Good Ride.
Strong, Pak. Strong ya. Tenaga apa nih? Wah, ini kan kalau kita udah nikah, tahu lah ya endingnya kemana. Waduh, gue pengennya menurunkan. Gimana caranya? Biar nggak terlalu ini nih. Hah? Lo cara gini, Pak. Dibuka ya. Dibuka. Masukin sini. Wih. Ya, ini tarik dulu deh. Jebret. Aduh. Ini dari kemarin sengaja nggak gue buka buat lu nih, Pak, biar. Wih, suatu kehormatan gerak. Tuang ini. Waduh, terima kasih. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, kalau orang upgrade tuh dibilang sombong nggak sih? Ya tergantung itu sih. Iya. Menurut gue sih tergantung dari ya emang gini sih ya, gue merhatiin selama 4 tahun gue main sepedaan ini, ada memang orang yang upgrade memang lebih ke pengen gaya-gayaan ya. Ada ya itu tadi, ada orang yang upgrade memang kebutuhan. Jadi ya mungkin yang ketiga, ada orang yang pengen upgrade tapi secara budget ya mungkin dia punya kebutuhan lain ya. Sehingga kadang ketika ini akhirnya malah suka jadinya malah terkesan sombong gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Jadi ya kembali lagi kepada upgrade itu sendiri. Makanya kalau dari gue sih pesan gue, ya lu kenalin spek sepeda lu ya kan, terus kebutuhannya apa. Terus kemudian yang ketiga ya mungkin ya lihat lagi sisi ekonomisnya kali ya. Jadi kalau misal lu mau, kan pilihan upgrade kan banyak nih. Ada yang part yang buat ya yang ada yang atlet apa segala macam. Ya pilih aja dah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lu juga gitu. Perihal orang yang bisa upgrade yang gila-gilaan ya kan harganya, ya itu bagian dari rezeki mereka kali ya. Kayak gitu aja sih kalau kata gue. Tapi kalau upgrade buat gaya-gayaan salah nggak menurut lu? Iya nggak salah juga. Salah benar kan sangat relatif, Bos. Betul. Iya kan? Jadi emang karena, ya mungkin karena gini ya, mereka buat gaya-gayaan karena kelebihan duit, bingung duitnya mau dikemanain, iya kan? Akhirnya ya mungkin dia punya hobinya sepeda, ya udah upgrade. Emang gue juga kadang, ya jujur sih, gue juga dalam hati juga kadang suka kesel sendiri ngeliatnya. Maksud gue, ya gini sepeda, tapi begini. Maksudnya bawahnya, aduh. Kadang suka gitu juga sih, ya manusiawi lah ya kalau kayak gitu ya. Tapi ya itu hak mereka punya, ya itu kembali lagi, mereka punya duit dan bisnis, ya so what gitu. Itu kan kalau tadi upgrade sombong. Kalau misalnya di komunitas sendiri nih, balik lagi ke komunitas. Ada nggak sih yang menurut lo kayak komunitas sombong gitu? Komunitas sombong? Gua nggak tak. Maksudnya komunitas sombong gimana nih? Yang kayak, nih komunitas ini nih khusus orang ini doang nih, sepeda yang mahal-mahal doang gitu. Ya tergantung ini. Balik lagi kayak ngeliat berarti. Iya kan tergantung. Kan emang sekarang udah mulai ini aja ya. Kayak maksudnya ada grup apa masalah ya kayak SCI ya kan, ada Santa Cruz Indonesia gitu kan. Ada yang Tribe gitu kan. Ya mungkin bagi anak-anak SCI sepeda Santa Cruz itu sesuatu yang biasa. Jadi mereka ya mungkin biasanya mungkin kalau yang sepeda apa ya, misalnya elemen ini apa ya, mungkin sepeda yang komunitas-komunitas yang biasa ngelihatnya ya mungkin wah gila kelihatannya udah sombong duluan. Padahal mungkin anak SCI-nya biasa aja karena lu belum masuk aja mungkin gitu. Berarti ngeliatnya dari situ. Iya, kayak gue rasa juga kayak KSS deh. KSS juga ada, gue sih kan, gue pernah ketemu beberapa bilang, Om kalau masuk KSS gimana sih? Gue bilang, biasa aja, orang kita juga sama-sama kok sepeda, apa aja. Gue malu sama sepeda gue, padahal mah, ya itu mah kita juga nggak ngeliat ke situnya kali ya. Menurut gue sih itu sih. Tapi emang ini sih, kalau orang ngeliat KSS yang udah sekarang ini, memang ngeliatnya kayak, gila nih sepedanya bagus-bagus, gue jadi minder ya. Padahal awal-awal kita berangkat dari yang ya sepeda yang entry level, harga 3-4 juta juga. Iya. Dan kita di situ nggak ngelihat apa ya, nggak ngelihat nih lu sepeda katakan sepeda murah ya, mohon maaf, tapi lu nggak bisa join, nggak. Kita sangat welcome, yang penting lu nggak baperan satu. Ya betul itu. Karena kan di grup kita ngomongnya kadang suka ya gitu deh ya. Cuman, kita ngecengin tapi kita nggak ngecengin sepedanya kok ya gitu. Kita lebih ini sih, lebih ke kelakuan dia di grup itu seperti apa. Contoh kayak
ada orang yang emang goesnya tuh lambat banget ya. Ini boleh sebut nama nggak nih? Hah? Sebut aja Pak. Kita ada namanya Jackie Slow Speed gitu ya. Itu emang dia ya dulu lambat banget lah. Ya, kita lebih ke ngecengin dia kalau itu lambat. Itu bukan ngecengin sebenarnya. Ada bagian motivasinya biar dia kencang. Tapi gitu. Sekarang kencang anaknya Pak. Iya, ya bagus. Itu kan motivasi. Iya kan? Dari awal gitu. dia pakai ekstra dan 6, terus gara-gara gabung KSS, jadi ini sekarang ganti Mondraker apa sih? Lupa gue. Dun ya. Tapi itu gue ngerasa kayak gini Pak. Kalau lu ada pepatah bilang kalau lu bergabung sama penjual minyak wangi, lu ikutan wangi kan? Betul. Nah di KSS ini kan orang-orang yang kayak wangi-wangi maksudnya? Iya itu. Dan ini kayak rezekinya tuh kayak ikutan ketular gitu. Iya. Kan kayak gue mana kepikiran sih tiba-tiba punya beberapa sepeda ya. Yang dulu kayak ngeliat orang punya Patrol 671 tuh. Iya. Waktu itu gue ngeliat di Cunik, terus dia bilangnya, ya kalau saya sih biasa aja, ini aja udah cukup. Bilang, anjir 671. Yang menurut gue dulu tuh udah top tier bike banget lah ya. Iya, betul. Dan nggak tahu gimana rasanya, akhirnya pernah sempat punya juga. Iya. Jadi kayak, kalau lu ngeliat itu sebagai motivasi dan ya motivasi ya. Iya. Itu tuh kayak ada aja jalan untuk mencapai ke situ loh. Iya. Dan kalau misalnya lu ngeliat udah ini duluan, kayak udah iri atau sinis duluan, malah ya akhirnya lu dikasih rezekinya, ya sepedanya itu aja. Iya. Gue sih ngeliatnya gini, Gang. Jadi olahraga kan sebenarnya kan buat kita lebih sehat. Artinya bukan badan doang, tapi yang dimaksud juga pikirannya juga sehat. Sehat pikiran ini maksudnya kita berpikir positif, gitu. Dengan kita berolahraga sepeda ini, jadi kan kita mulai dari yang paling gampang dulu positifnya itu dalam artian ya itu tadi ngelihat oh ya dia bisa upgrade, bisa beli sepeda yang lebih ini, ya dengan kita jalanin itu juga akhirnya ya gue juga sebenarnya nggak nyangka juga kalau misalnya bisa dibilang dulu gue juga sama, gue mengidam-idamkan yang namanya Patrol 671. Gue kadang nggak kepikiran juga bakal wah akhirnya gue bisa kebeli juga, dan sekarang pun gue kayaknya mau ngejual, gue ini jual mau ganti gak ya? Ya gitu-gitulah, tapi yang jelas intinya ya sebenarnya dengan kita bergabung bersama kawan-kawan, kita punya pikiran positif, insya Allah badan kita juga lebih sehat, dan akhirnya jadi ajang motivasi diri juga bagi kita sendiri ya. Itu aja sih. Menurut gue sih itu sih. Siap. Ini udah mau di penghujung diskusi nih, dan kayaknya bakal ada obrolan gosip selanjutnya ya. Iya. Ini pengen gue jadiin ini Pak, member tetap untuk ngomongin soal persepedahan lah. Karena ya itu tadi gue sama Yudi nih belajarnya bareng-bareng di komunitas ini, komunitas sepeda Serpong. Dan benar-benar dari awal ya, dari cuman berempat doang, terus sampai sekarang. Ya, membernya sih kalau di grup WhatsApp tuh ada 50 ya. 50. Cuman kalau pas gue sih orangnya dia lagi. Oke, bro. Sip. Thank you banget udah mau mampir di Bermis Garage. Jadi tempat tinggal gue nih namanya udah Berm kan, udah sepeda banget. Udah sepeda banget ini. Jadi gitu nih Sobat Upgrade. Semoga bisa ada yang diambil lah dari obrolan kita ini. Kalau misalnya dirasa unfaedah, anggap aja buat hiburan aja. Dan ya sampai jumpa di episode Gosip selanjutnya. Bye. Peace, love, and gaul. Kalau yang tahu berarti seumuran nih kita nih. Peace, love, and gaul.